Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Wah, kita udah sampai episode 5 aja. Oke, terakhir kita udah melakukan filter, terus kita udah belajar tentang date and time. Jadi kalian bisa melakukan pengolahan data berdasarkan jangka waktu tertentu. Oke, langsung aja. Sekarang saya ingin ini mengurusin email nih. Nah, anggapannya di email orang asli, udah responden asli, udah saya ubah. Tapi anggapannya di email orang asli. Nah, saya nggak pengen si hasil survei saya itu kalau dilihat orang bisa tahu nih siapa yang masukin hasil responden saya. Makanya saya pengen ngesensor nama yang pertama. Tapi saya pengen nge-keep yang keduanya, saya pengen tahu aja jumlah. Misalkan nanti Yahoo, siapa yang pakai Yahoo, siapa yang pakai Gmail. Tapi pokoknya saya yang pertama, saya pengen sensor aja, saya nggak pengen tahu gimana caranya. Nah, pas banget nih. Jadi, dalam pandas itu ada yang namanya fungsi .apply. Oke? Jadi .apply ini suatu fungsi yang kalau kita jalanin, dia bakal ngelakuin for loop terhadap value-value yang ada di kolom tersebut. Dan kita bisa masukin value-value tersebut satu-satu ke dalam suatu fungsi yang kita buat. Nih, contoh ya. Kita bikin def print email. Nih, print email. Nah, parameternya adalah tadi variabel value tersebut. Misalkan email lama. Nah, print email lama. Nah, udah kan, kita udah bikin fungsi. Nah, fungsi ini kita bisa masukin ke dalam fungsi apply. Kita jalanin. Nah, di itu bakal melakukan for loop terhadap setiap value satu-satu yang ada di kolom tersebut. Jadi, kita bisa nih, kita ngambil si value tersebut, kita ubah dulu dalam fungsi kita, terus kita return email yang baru. Nah, pas banget. Jadi kita bisa return email baru. Nah, email baru ini nanti jadi kolom yang baru, nanti kita bisa ganti ke email yang lama. Jadi email kita bakal tersensor. Oke, berarti kita udah tahu gimana cara ngedit suatu kolom. Kita tinggal lakuin fungsinya, kita harus bikin fungsinya. Oke, dalam membuat fungsi ini, kita butuh sebuah nama, kombinasi nama, yang nantinya kita pakai untuk bikin email baru. Kan kalau email harus unik ya. Kalau kalian daftar di website kan, ketika kalian masukin email, ternyata emailnya udah ada yang make, kalian nggak boleh pakai email itu kan. Makanya saya harus gimana caranya menghasilkan suatu kombinasi nama yang unik. Nah, pertama-tama saya butuh dulu, namanya dulu saya butuh. Nah, namanya saya udah siapin, saya copy paste aja. Nah, udah saya paste nih nama-nama yang udah saya siapin. Nah, tapi saya harus tahu panjang nama-nama ini. Karena, nah 23 nih. Nah, 23 ini kita kan harus menghasilkan suatu kombinasi yang menghasilkan suatu sampel yang unik. Nah, kita harus bisa masukin ke dalam rumus ini, permutasi. Kalau rumus hasil permutasinya itu lebih besar dari jumlah data kita, kalian aman. Karena gimana pun caranya, kalian bakal menghasilkan suatu email yang unik. Nah, oke, kita udah memastikan itu secara matematika aman, baru kita bikin fungsinya. Oke. Nah, pertama-tama kita butuh dulu tadi, kita gimana caranya milih nama-nama ini secara random, ya nggak? Nah, ada yang namanya generate random number random generator. Random number generator. Nah, itu namanya. Jadi itu tuh kayak kita nih, saya contohin pakai dadu. Kalian kocok sebuah dadu. Nah, kita dilihat nama angka yang keluar, misalkan 3, di sini 3. Terus kita bisa hitung nih 1, 2, 3. Nah, berarti nama yang pertama Obama, ya kan? Terus kalian ambil lagi, kocok lagi dadunya, hasilnya 5. Berarti yang nama kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, Steve. Nah, berarti email yang pertama itu adalah obama.steve. Itu jadi email yang baru, ya kan? Nanti domainnya kita tinggal masukin domain yang udah tersedia. Nah, dengan begitu kita lakukan semuanya for loop terhadap email-email kita, dan hasilnya kita bakal mendapatkan email yang baru. Oke, pertama-tama saya harus import dulu library random. Ini udah built-in, kalian nggak harus install.
Terus saya harus atur seed-nya. Nah, seed ini saya jelasin nanti ada video terpisah tentang pseudo random, tapi pokoknya supaya nanti hasil random kita selalu sama setiap kali. Oke? Udah, dengan begitu saya butuh tadi kita kocok dulunya, ya kan? Nomor pertama itu sama dengan ada yang namanya fungsi dalam library random itu rand it. Nah, random dot rand it. Oh, ini lupa dijalanin. Nah, jadi dia itu bakal kita kasih suatu range dari suatu range, dan dia bakal menghasilkan suatu angka yang random dari antara 1 sampai 1000. Jadi misalkan kita jalanin nih, keluar 586. Kita jalanin lagi 34. Kita jalanin lagi 440. Nah, dengan begitu saya bisa menghasilkan angka yang random. Oke. Kita lakuin 2 kali karena kita butuh 2 nama. Nomor kedua. Nah, oke. Terus setelah itu saya butuh tadi ngitung email, hasilnya email yang mana yang bakal saya ambil atau nama mana yang bakal saya ambil. Ini sudah saya jelasin prosesnya gimana di tutorial Python saya, jadi kalau kalian nggak ngerti coba ke series saya. Oke. Nama pertama sama dengan nama itu adalah nomor pertama di mode berapa jumlah nama-nama. Nah, dengan begitu juga saya butuh nama kedua. Nama kedua ini nomor kedua. Oke, baru kita udah dapat nih nama pertama sama nama kedua. Kita tinggal gabungin semuanya. Oh, ternyata ada yang kelupa. Ketika kita mau menggabungkan, tadi kita butuh dulu domain akhirnya. Berarti kita harus melakukan split. Oke, berarti split sama dengan email lama, ya kan? Dot split terus dengan add. Nah, dengan begitu kita dapat list email yang lama apa namanya sama domainnya. Tapi kita cuma butuh domainnya aja. Berarti domain sama dengan splitted tapi elemen yang kedua, atau di sini elemen satu kandang hitungnya dari 0. Oke. Baru email yang baru itu bakal sama dengan kita make nulis string format dengan nambahin huruf F dalam sebuah quotation. Kalian bisa ngelakuin ini nih. Apapun yang kalian tulis dalam tanda kurung ini itu bisa melakukan sebuah variabel. Jadi nanti si stringnya bakal ngisi variabel yang udah kalian define sebelumnya. Jadi misalkan gini, nama pertama sama nama kedua, ya kan? Terus saya pengen dot, terus nama kedua, jangan lupa curly bracesnya, add, baru domain. Nah, dengan begini email baru terbentuk dari hasil-hasil variabel yang sudah kita punya sebelumnya. Baru kita return supaya nanti jadi sebuah kolom yang baru dengan email yang baru. Baru kita melakukan print email dot apply, ya kan? Tadi kita pakai fungsi apply. Kita ganti print emailnya jadi sensor email. Sensor email, ya kan? Oke. Baru masukin fungsinya ke sana. Nah, dengan begitu email-email yang baru kita keluar semua. Pasti unik, domainnya masih yang sama, cuma namanya sudah kita sensor. Tapi ada satu nih, ada yang kurang. Nah, ada sebuah probabilitas atau kemungkinan si angka yang random ini bakal jatuh pada nama yang sama email yang sudah kita pakai. Gimana caranya untuk tadi kan kita butuh email yang unik ya, gimana pun caranya. Nah, gimana caranya supaya email kita itu hasilkan unik walaupun angka yang jatuh ke dalamnya itu namanya udah pernah kita pakai. Nah, caranya adalah dengan ingat kita harus naruh si email yang udah kita pakai dalam suatu variabel, lalu kita cek variabelnya. Kita udah pernah belum sih make? Nah, makanya itu sama implementasinya kayak kalau kalian daftar di website yang pakai email.
Makanya mereka suka tahu email udah yang kalian masukkan sudah terpakai. Nah, gimana caranya? Kita harus butuh nama variabelnya. Pakai variabel yang namanya set. Nah, set ini mirip kayak list, cuma ketika kalian masukin elemen yang sama ke dalam set ini, dia nggak bakal ngasilin duplikat. Jadi gini nih, contoh ya. Variabel set sama dengan set. Oke, jadi isinya kosong. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian lakuin .add, ini sama kayak append, misalkan Jimmy. Nah, isi variabelnya diisilah nama Jimmy. Tapi ketika kalian ngelakuin nge-add lagi, itu nggak bakal ngeluarin, dia nggak bakal nginget Jimmy-nya ada 2, tapi cuma 1. Tapi ketika kalian add nama yang baru, misalkan Faza, barulah dia bakal masukin elemen yang baru, Jimmy Faza. Begitu, jadi mirip kayak list, cuma bedanya itu aja. Jadi makanya pas banget kita pakai tipe data Python set, oke? Nah, jadi berarti kita harus ngecek kan, setiap ada email baru kita harus cek dulu. If si email baru ini tidak ada not dalam email terpakai, ya nggak? Baru return. Tapi jangan lupa masukin dulu ke dalam email terpakainya sebelum kita return. Supaya nanti kalau misalkan selanjutnya, kalau ada email yang baru, dia nggak bakal ngasilin email yang baru. Cuma, ada satu, sebelum return, misalkan nih, ternyata email yang baru ini udah ada, nah harus kemana, ya kan? Padahal si fungsinya udah beres, tapi nggak ada return. Nanti jadi hancur. Berarti kita butuh sebuah while loop. Nah, while loop supaya si fungsi kita ini nggak bakal jatuh ke return sebelum kocokan dadunya itu menghasilkan email yang sama, ya kan? Jadi kita ulangi lagi fungsinya, email masuk nih, set, kita split supaya dapat domainnya, ya kan? Terus kita kocok dadu 2 kali, dapat 2 nama yang berbeda, kita gabungin, terus kita cek apakah email ini ada yang baru, apakah ini email baru apa enggak. Kalau iya, masukin ke email yang sudah terpakai, baru return email barunya. Tapi kalau enggak ada email baru, kalau ini bukan email yang baru, ulangi lagi ke atas, kocok lagi dadunya, dan seterusnya. Dan begitu kita bisa menghasilkan email yang pasti, sudah dijamin nggak bakal ada email yang sama. Oke? Dengan begitu, saya bisa masukin apply ini ke email yang baru. Oke? Dan jangan lupa, kalau kalian ngelakuin jalanin lagi, jangan lupa si setnya ini dijalanin lagi supaya si variable setnya ke reset lagi, jadi nggak ada isinya lagi. Karena tadi kan variable setnya udah kalian isi. Kalau misalkan kalian jalanin lagi fungsinya tanpa ngereset variable setnya, nanti while loop true-nya bakal jalan terus karena kan dia nggak bakal bisa ngasilin email yang baru. Nah, dengan begitu, data-data kita sudah terdapat data yang baru. Nih, Kakashi Naruto. Di sini namanya Steve Jobs. Gitu. Oke, segitu dulu. Ini lumayan panjang karena emang sedikit ribet. Cuma ini bagus banget kalau kalian pengen ngedit suatu value dalam kolom satu persatu, tapi cepet gitu. Jadi kalian nggak perlu ngelakuin manual satu-satu. Oke? Nah, buat kalian coba tulis di komen. Apakah ada fungsi dari Pandas lain untuk ngedit value satu-satu yang mungkin lebih cepat? Atau misalkan kalian bisa mengimplementasikan algoritma ini lebih baik, coba tulis di komen. Siapa tahu nanti saya bakal bahas berikutnya, dan jadi orang-orang lain juga bisa belajar dari kalian. Oke? Semoga kalian skripsinya lulus, dan semoga ini bermanfaat. Saya Jimmy pamit, maju terus Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.